Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa bain qulubina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mustami'i al-kiram, ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, ahlan wa marhaban bikum fi liqa' barnamajina riwayat wa hikayat. Ahbabana fillah, para pendengar kuliah 15 menit pada pertemuan kita di siang hari ini, saya ingin mengungsikan dua cerita. Cerita ungkapan kata-kata daripada Al-Imam Qadhi Shuraih, dan yang kedua cerita daripada Imam As-Sudi yang menceritakan tentang seorang wanita yang dilanda suatu musibah terhadap tanaman yang ditanamnya. Pasti dan pasti tidak ada seorang pun daripada kita yang luput daripada ketentuan takdir. Dan tidak ada seorang pun daripada kita yang kebal daripada cobaan dan ujian. Ada saja musibah yang Allah timpakan kepada kita, itu mungkin kepada anak dan keluarga, mungkin pada jiran dan tetangga, keuangan, bisnis, urusan perniagaan, perdagangan, politik, macam-macam. Kita tidak akan mampu untuk menyenaraikan dalam bentuk seperti apa dan dalam bilangan sebanyak apa jumlah cobaan-cobaan, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada seseorang. Binafsik, pada diri pribadimu, ahli keluargamu, malik harta kekayaanmu. Dari sejumlah sekian musibah yang Allah timpakan, tentu tidak ada musibah yang paling besar daripada musibah allati taqa'u bid-din, daripada musibah yang menimpa kepada agama. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah kami itu menimpa kepada agama. Jangan sampai agama kita yang jadi sasaran musibah. Tak solat itu musibah kepada agama, tak puasa, tak bayar zakat, mencarut, berdusta, menipu, samsing, zalim, diktator, riba, zina, judi, atau juga dengan mengopat, ngadu domba, itu semuanya musibah yang Allah timpakan kepada seseorang pada agamanya. Na'udzubillah kalau kita terkena musibah yang seperti itu, musibah dengan penyakit, musibah dengan tidak dapat untung banyak, musibah berkurung, tak boleh keluar, tak boleh kemana-mana. Sejak daripada pagi tadi itu saya perhatikan daripada atas, Masya Allah di KL, kereta banyak, di bawah tu beratur, jalan jam, sampai sekarang nih banyak. Tapi kita tak boleh keluar. Alhamdulillah, ini sedikit bukan ujian, anugerah pemberian daripada Allah Jalla Jalaluh, agar dengan kita tabah dan sabar, agar macam mana dengan sekatan, dengan lockdown, dengan PKPD, atau dengan SOP, dengan semua peraturan dan juga dengan semua sekatan yang menyekat leluasa kita di dunia, dibalik daripada semuanya itu kita mendapatkan ganjaran pahala, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingat sebagaimana yang saya katakan pada permulaan tadi, musibah ini tidak pernah pilih-pilah. Tidak pernah beda-bedakan antara jawatan dengan jawatan, antara kedudukan dengan kedudukan, pangkat, harta, dan tahta, seperti apapun posisi dalam keduniaannya, bidang sosialnya, itu tidak ada yang enti daripada cobaan dan ujian Allah Jalla Jalaluh. Mari dengan kita menyimak suatu ungkapan, Masya Allah tabarakallah, daripada Al-Qadhi Shuraih. Kata beliau, inilah usabu bil musibati fa ahmadullah alai arba'a marrat. Aku Allah timpakan suatu musibah, terus aku bersyukur, mengucapkan sanjungan dan puja kepada Allah sebanyak 4 kali. 4 kali. Kita kadang-kadang sekalipun tak, macam mana sampai musibah yang Allah timpakan kepada Imam Al-Qadhi Shuraih. Dan nyata beliau mengatakan, saya mengucapkan sanjungan puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh sebanyak 4 kali. Bukan sekali, 4 kali. Kalau kita boleh sekalipun syukur, alhamdulillah. Macam mana? Jadi kita nak penjelasan, keterangan tuntas daripada beliau tentang 4 kali mengucapkan hamdalah.
4 kali bersyukur kepada Allah pada waktu ditimpa musibah, bukan pada waktu mendapatkan suatu nikmat. Kalau kita bersyukur 1001 kali di saat kita mendapatkan nikmat, itu suatu perkara biasa. Ini pada saat ketika diuji dan dicoba oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ahmaduhu idlam takun a'zama mimma hiya bihi. Aku bersyukur kepada Allah, aku ucapkan alhamdulillah karena musibah yang Allah timpakan kepada aku itu bukan dengan musibah yang lebih besaran daripadanya. Aku tidak ditimpa oleh musibah yang lebih besar daripada musibah yang Allah timpakan kepada aku. Syukur. Coba kalau musibahnya lebih besar, rugi 100, itu ruginya 300. Rugi 300, itu ruginya 1 juta. Itu juta, ruginya 1 bilion. Nah, itu kan lebih besar lagi. Jadi yang pertama bersyukur, karena musibah yang Allah timpakan, Allah tidak timpakan musibah yang lebih besar daripadanya. Wa ahmaduhu id razaqani as-sabra 'alaiha wa ahmaduh. Dan juga aku bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengucapkan alhamdulillah sebab Allah berikan anugerah ketabahan dan kesabaran sehingga aku dapat bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah ke atasnya. Bukan innalillah. Innalillah itu bagus. Memang itu innalillah, tapi juga pada masa yang sama alhamdulillah kita susulkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab itu sebagai satu ujian. Tapi juga pada masa sama kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mampu untuk sabar dan tabah atas cobaan, derita, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Wa ahmaduhu. Dan juga aku mengucapkan hamdalah kembali id waffaqani lil istirja lima arjuhu minal thawab. Karena Allah berikan kemudahan kepada lidahku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun untuk mendapatkan ganjaran pahala yang bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan kepada orang sabar itu dengan balasan yang tanpa ada hisabannya, tanpa ada sukatan dan bilangnya, tak ada sukatan yang mampu untuk menyukat, hitungan yang mampu untuk menghitung. Hamdalah yang pertama, pada saat ketika dengan kita diuji dengan suatu ujian, Allah tidak timpakan musibah dan ujian tadi itu dengan ujian yang lebih besar. Hamdalah yang kedua, dengan kita mampu tabah dan sabar. Hamdalah yang ketiga, karena kita dapat beristirja. Ucapkan innalillah, innalillah, artinya kami ini miliknya Allah. Kalau miliknya Allah, suka Allah lah. Allah nak ambil-ambil, Allah nak tarik-tarik. Macam mana Allah berkehendak? Sebab dengan kita miliknya Allah Jalla Jalaluhu. Inna lillahi, kita adalah miliknya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan juga kepada Allah lah kita akan kembali. Itu ada 3 kali syukur, 3 kali hamdalah. Yang keempat, wa ahmaduhu idlam yaj'al habidini. Dan ini yang paling penting. Dan aku bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebab musibah yang timpakan kepadaku itu tidak berlaku pada agamaku. Ini musibah yang berlaku kepada kita sekarang. Ini musibah pada agama. Tak boleh salat berjamaah, musibah kepada agama. Masjid ditutup, ini musibah kepada agama. Tak boleh salat Jumat, musibah kepada agama. Ada orang-orang tidak boleh tutup aurat, musibah kepada agama. Ada orang-orang pada di Jumat, tepat pada saat waktu salat Jumat dilaksanakan, di beberapa tempat ternyata kita hura-hura berpoya-poya, ternyata kita bersimbang, ternyata kita beseng, ternyata kita tidak merasa bersalah atas suatu kesalahan yang kita lakukan. Ya memanglah kalau tidak salah pun karena kita ada sebarang keunduran, tapi kita terelak daripada triliun angka yang tidak dapat dihitung dengan ucapan. Kerugian kita pada waktu kita meninggalkan salat Jumat, salat berjamaah, itu tidak dapat dihitung dengan angka dunia, dengan segala isi-isinya. Ini dengan kita, alhamdulillah, kalau pada waktu ditimpa musibah, supaya kita tidak rugi 2 kali, sudahnya dengan sekatan musibah dan malapetaka yang Allah timpakan, terus tidak dapat apa-apa. Kita nakkan apa-apanya, ingin mendapatkan apa-apanya, mendapatkan segala-galanya. Alhamdulillah tidak diuji dengan cobaan yang lebih besar. Alhamdulillah karena kita boleh tabah dan sabar. Alhamdulillah karena dapat istirja kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempat, tidak menimpa kepada agama kita. Cerita yang kedua, ada waktu kita dalam 4 menit. Tadi agak terlambat sedikit, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam As-Suli, cerita daripada Al-Barr Al-Qadhi, aku melihat seorang perempuan di sebuah kampung, di sebuah desa.
Wa qad ja'al bardu fadhahaba bi zar'in laha. Pada masa musim sejuk, semua tanaman yang dia bercocok tanam itu lenyap dan sirna. Habis semua tanamannya disebabkan karena suasana atau karena dengan cuaca sejuk yang ekstrim. Maka orang ramai pun datang mengucapkan taziah, makcik tak apalah, makcik kena sabarlah, kena tabalah, ini adalah satu ujian, ini sebagai suatu musibah yang Allah timpakan. Tapi dibalik daripada ujian, dibalik daripada musibah, pasti dan pasti kita akan dapatkan ganjaran pahalanya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Orang ramai mengucapkan takziah. Ya biasalah, selamat ya, bukan cuma selamat bagi orang yang paham, tapi musibah bagi orang yang tidak mengerti. Orang yang ngerti tentang cobaan musibah yang seperti apa bentuknya, dia yakin itu datanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berbondong-bondong mengucapkan takziah kepada wanita tadi. Wanita tadi itu mengangkat tangan. Ya warafa'at ra'saha ila sama, dia menadahkan pandangannya ke langit seraya berkata, Allahumma antal ma'mul li ahsanil khalaf. Ya Allah, engkaulah harapanku untuk mendapatkan sebaik-baik pengganti. Wa biyadikal iwadu amma talab, dan di tanganmu lah, di sisimu lah pengganti atas suatu yang telah pergi. Faf'al ma anta ahlu, maka lakukanlah sebagaimana layaknya dengan keagungan dan kebesaranmu. Fa inna arzaqana alaik wa amalana munsarifatun ilaik. Sebab sesungguhnya rezeki kami itu di tanganmu, angan-angan dan harapan kami itu hanya tertumpu kepadamu. 4 lantunan kata-kata. Engkau tempat kami menaruh harapan untuk mendapatkan pengganti yang terbaik, dan hanya di sisimu lah al-iwadu, pengganti atas musibah, atas kerugian yang menimpa. Al-iwadu amma talaf, maka lakukanlah sebagaimana layaknya, perlakukanlah aku sebagaimana layaknya dengan kebesaran, kepemurahan, rahmat dan kasih sayangmu. Sebab rezeki kami di tanganmu, angan-angan kami hanya semata-mata mengarah dan menuju kepadamu. Qala, kata Imam Al-Barul Qadhi, tak lama kemudian terus melintas salah seorang daripada Al-Ajilla, salah seorang daripada hamba Allah yang mulia. Rajulun minal ajilla, di kalangan orang-orang yang mulia, di kalangan orang-orang yang agung di sisi Allah. Wahudisa bima kana laha. Terus ada yang informasikan kepada orang mulia, kepada orang dermawan. Tadi itu dia mulia dan dermawan tentang kejadian yang berlaku. Ada yang menginformasikan, bukan perempuan yang bercerita, perempuan itu senyap, ya perempuan cuma hanya mengadu pada Allah Jalla Jalaluh. Ilmu bihali yughnin an su'ali, ilmunya Allah tentang keadaan kita itu tidak perlukan kita untuk meminta. Allah tahu tentang keadaan kita sekarang seperti apa. Kita semuanya risau, takut, bimbang. Allah tahu. Yang penting kita buat silah dengan Allah, buat hubungan, rabitah. Jangan lupakan Allah dalam keadaan seperti apa saja, berzikir, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perempuan tadi itu tak cakap, hanya berkomunikasi dengan Allah Jalla Jalaluh dengan rangkaian ratapan yang telah saya bacakan tadi. Setelah diinformasikan oleh seseorang kepada seorang pemurah yang mulia, qala bawahaba laha 500 dinarin. Laki-laki mulia pemurah tadi itu memberikan kepada wanita tersebut sebesar 500 dinar emas. Mungkin 500 dinar emas itu tidak terperanjat dengan kita karena sebutannya setakat 500 aja, bukan bilion. Nanti saya hitungkan 500 dinar emas, 1 dinar emas itu dengan nilai duit sekarang sama dengan 1.000 ringgit. Berarti perempuan itu mendapat 500.000 ringgit, 500.000 RM daripada orang tadi itu takwid. Itu
angan-angan kami hanya kepada kamu, harapan kami hanya kepada kamu, minta kami hanya kepada kamu, rezeki kami juga di sisimu ya Allah Jalla Jalaluh. Keluhan dan ratapan seperti itulah yang asbab musababnya laki-laki berkenan, yang menggerakkan hati orang tadi itu tentunya Allah Subhanahu wa taala. Lebih 1 menit kuliah 15 menit. Wa ila liqa'in akhar. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan insyaallah pada hari yang menyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.